Teman-teman, sekarang saya lagi berada di sebuah kampung, nih namanya Kampung Bungur Gede. Kenapa dikatakan atau disebut Kampung Bungur Gede? Karena di sini ada satu pohon. Nah, ini pohon bungur yang ukurannya gede banget, tinggi banget, dan usianya sudah lebih dari 200 tahun. Nah, nama kampung ini diambil dari pohon bungur ini yang gede banget nih, yang usianya sudah sangat tua ya, sudah sangat lama. Jadi Kampung Bungur Gede ini asal usulnya dari pohon bungur ini nih, pohon bungur gede ini. Nah, lokasinya di Desa Ciserehen, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan coba tanya-tanya ke warga kampung sini ya. Kita akan cari tahu informasi tentang pohon bungur ini supaya lebih jelas lagi ya. Oke, kita coba. Siapa Bu namanya Bu? Hadijah. Ibu Hadijah. Bu, ini bungur gede ya. Namanya bungur gede. Iya. Udah berapa tahun Bu umur bungur gede ini? Umur gede. Wah, ibu juga masih kecil itu. Ibu juga masih kecil itu. Udah basumuran, udah basumur deh. Batang itu di. Udah gede. Jadi dia udah karena 200-an. 200 tahun. Karena 200-an tahun. Lebih 200 tahun lebih. Lebih. Satu acana di kampungan ya masih hutan ya. Masih hutan itu udah besar. Bu, boleh diceritakan Bu, ini apa sejarah dari pohon bungur ini gimana dulunya? Pohon itu mah sejarahnya itu sejarah atu pohon dunya itu gumul dunja, gumul kampung itu. Oh, jadi Dulu masih hutan itu, udah nggak ada. Udah ada. Iya. Jadi sebelum ada kampung ini pohon bungur itu sudah ada duluan sudah ya. Udah besar itu. Jadi makanya itu disebutnya itu dibilangnya itu bungur gede. Bungur gede. Nah, iya bungur gede itu artinya bungur itu pohon bungur. Gede itu besar. Kalau itu mah kalau bahasa Indonesia pohon bungur besar. Jadi pohon bungur yang besar, bungur gede, dan dijadikan sebagai nama kampung ini, Bu ya. Terus Bu, katanya di pohon ini ada apa tuh? Ada sumur juga ya? Ada. Tiasa nempot tuh Bu, sumur. Atau Tiasa. Bu, katanya menurut cerita nih ya, ada orang yang sering minta obat ke ini, maksudnya berobat gitu, buat berobat. Gimana tuh cara itunya Bu, cara berobatnya? Cara berobatnya gini, kan naik ke pohon itu, ngambil airnya ya, ngambil air, jadi minta obat untuk kalau ungap-ungap gitu. Kalau sesak napas gitu ya? Sesak napas itu, gitu, minta Kak Kimayanti yang punyanya gitu. Nah, Nyimayanti dan Kimayanti ini siapa? Orang mana, orang pohon dari mana aja gitu. Yang itu hunian. Oh, yang hunian. Penghuni apa Mas? Ya, menurut sejarah penghuni yang menghuni pohon itu. Oh, jadi ya yang menghuni pohon itu namanya Kimayanti dan Nyimayanti. Kimayanti. Orang yang tahu sejarah. Sejarahnya itu. Jadi di istilahnya penunggu pohon itu. Iya. Tapi nggak kelihatan. Kalau itu kalau datang itu burung gitu. Ibu pernah lihat? Iya pernah. Dulu sering. Oh. Tapi sekarang udah Sering serlak kena akar-akarnya itu. Jadi di tono serlak les. Sinar itu. Iya, sinar. Api, kayak api. Kayak keris. Bentuknya kayak keris. Ya. Itu tiap malam apa Bu? Maksudnya pas mau apa gitu? Ada acara apa gitu? Jarang kelihatan, jarang. Pas Kelihatan. mau waktu apa gitu? Iya. Ada kelihatannya pas. Kalau mau itu rendeng di sini ya, yang ngobrol. Selak. Seur.
di gitu dijemput maka sana gitu. Nggak kelihatan. Salah ke atas. Ke atas. Set, nggak ada. Kayak keris gitu ya, Bu ya? Kayaknya kayak keris. Terus habis itu kemana itunya sinarnya? Ya udah. Hilang. Nggak ada. Hilang. Lama nggak, Bu, itunya munculnya? Cuma sebentar. Sebentar. Harusnya harusnya di tapaan ini mah harus di tapaan. Jadi kalau di tapaan mungkin dikasih gitu. Kalau nggak ada yang natap. Nah sekarang, Bu, Makanya itu Kak, ke sebelah sana jangan pakai rumah katanya, itu jalan di sana ke sini. oh, jadi harus ada anu dikosongkan gitu. Iya, ke sana, sebelah sana, sebelah barat. Mhm. Kalau Bapak ke barat sebelah mana? Sebelah barat nggak boleh ada rumah. Iya. Nah, Bu, cara minta obatnya ini gimana? Apanya yang diambil? Airnya. Airnya diambil, diminum gitu. Ya. Pak itu Ibu Mayanti, kayak Mayanti, jadi minta obat anu teh ya, gitu. Apa itu namanya gitu. Jadi ke sana bari ngambil airnya. Gitu. Yang ngambil siapa, Bu? Yang ngambil obatnya? Yang ngambilnya siapa aja. Boleh Tapi siapa asal aja. sebut itu. Asal sebut Iya. Ki Mayanti, Nyi Mayanti. Nah, untuk sekarang masih nggak ada orang yang itu yang minta obat? Ada. Ada masih ya. Eh, Teman kita akan ke sana tuh, ke Bungurnya, dan katanya harus kita naruh uang di sana ya, karena di sana tuh ada sumur, di atas pohon itu tuh ada sumur. Nah, tapi kita harus taruh uang di sana ya sebagai persyaratan kita untuk minta izin ke sana. Kita akan coba ke sana. Teman-teman, sekarang saya berada di ini pohon bungur gede namanya. Cuma sekarang ini tidak ada yang mengurus, tidak ada kuncennya. Kalau dulu bungur gede ini ada kuncen khusus, jadi yang mengurus, yang merawat, yang menjaga juga. Nah, di atas pohon sana tuh ada sebuah sumur. Nah, sumur ini sering dipakai oleh masyarakat sekitar atau dari masyarakat dari berbagai daerah untuk obat gitu ya. Jadi orang-orang datang ke sini mengambil airnya, dan airnya ini digunakan sebagai obat. Ya. Di sebelah sana, menurut masyarakat setempat, ini tidak boleh ada bangunan rumah, jadi harus tetap dibiarkan kosong seperti ini. Ya, kalau misalnya di sekelilingnya, di sebelah sini, di depan belakang ini boleh ada bangunan, tapi di sebelah sana tidak boleh ada bangunan. Teman-teman, nanti saya akan naik ke sini nih, sudah ada tangga nih. Jadi di atas sana tuh ada sumur. Jadi ada airnya di sana. Dan tidak pernah kering, walaupun musim kemarau tetap ada airnya. Coba naik ini ya, di sana mau lihat sumurnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Izin untuk ambil video, untuk meliput, mohon izin. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di atas pohon bungur gedenya ini. Nah di belakang saya ini adalah sumur yang sering diambil airnya oleh orang-orang untuk dijadikan obat
ya. Ini dia sumur yang ada di atas pohon bungur ini. Ya, diameternya kurang lebih 50 cm dan kedalamannya saya kurang tahu ini. Cuma kayaknya cukup dalam nih. Nah, ini tadi kelihatan sih banyak lintah di sini. Saya jujur lumayan geli juga sih. Banyak lintah, ada ikan juga, terus kecebong di sini. Ini katanya sih menurut cerita warga sekitar, pada saat-saat tertentu akan muncul ikan emas ya. Kalau misalnya kebetulan orang melihat, ini akan muncul ikan emas yang besar di sini. Ya, kayak gini ya. Masih tinggi ke atasnya tuh. Mohon izin Kimayanti, Nyimayanti. Mohon izin untuk meliput, mengambil gambar ya. Mohon izin. Bukannya nggak sopan, bukannya melunjak, tapi saya mohon sekali izin untuk meliput dan mengambil gambar ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sudah dari atas sana lumayan capek nih sampai kotor-kotor begini. Terus ada itu tuh keranjang kecil itu untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di sumur sana. Ngeri juga ya. Duh, saya sampai keringetan. Aduh, lumayan serem juga nih. Pas tadi saya di atas, jujur sih saya gemeteran, agak takut gitu, agak horor gitu ya. Pemandangannya agak gimana gitu. Nah, pohon ini merupakan pohon yang menjadi ikon dari kampung ini, yang menjadi simbol dari kampung ini. Jadi keberadaannya harus tetap dijaga, harus tetap dipelihara, harus tetap dibersihkan dan tidak boleh ditebang. Saya pengen tahu nih pendapat masyarakat sini yang rumahnya persis berada di bawah pohon besar ini. Bagaimana pendapat mereka, bagaimana perasaan mereka berada dekat dengan pohon keramat ini. Yuk kita coba tanya-tanya ya. Pak, namanya siapa Pak? Saya namanya Ade. Pak Ade. Pak, ini kan rumahnya nih tepat nih di bawah pohon bungur nih. Ada ini nggak sering ada kejadian apa gitu yang aneh-aneh tentang bungur ini? Belum pernah ya. Belum pernah ada. Pohonnya ini sering daun-daunnya sering rontok nggak? Kalau daunnya rontoknya biasanya musim kemarau gitu ya, setahun sekali kan.
Itu kan ada sumur tuh di atas itu. Iya. Eh, Sering nggak orang melihat ke sana ambil airnya gitu? Ya kalau sering sih enggak. Tapi ada aja. Gitu. Dulu pernah itu ya, apa kena petir itu ya? Pernah. Kena petir anehnya nggak apa-apa gitu. Cuma kulitnya aja yang sedikit kayak dicakar gitu. Cuma sedikit doang. Itu kapan kejadiannya? Udah lama sih. Udah lama. Udah ada 2 tahunan kali. 2 tahun. Biasanya kan kalau pohon biasa gitu ya, pohon kalau kena petir kan pasti hangus gitu kan, Iya, kalau mati. Kalau ini nggak kenapa-kenapa. Iya. Oh, waktu itu Bapak ada di sini pas kejadian ada petir itu? Ada. Ada Malahan sampai lihat ke situ ke bungurnya. pohonnya, Pohonnya. sampai ada api gitu kelihatan. Kalau persis ada apinya nggak kelihatan sih, cuma kedengaran itunya aja. Suaranya. Pas di situ. Oke, tapi anehnya nggak kenapa-kenapa ya. Iya. Pohon ini memang keramat dan sangat ajaib. Pertama, usianya sudah lebih dari 200 tahun. Kedua, di atas pohon ini ada sumur atau genangan air yang tidak pernah kering walaupun kemarau melanda sangat panjang. Terus airnya tersebut bisa dijadikan obat untuk orang-orang yang sakit dan dipercaya dan telah terbukti banyak sekali menyembuhkan orang-orang. Nah, di samping itu, masyarakat sekitar sini sering melihat penampakan berupa keris yang menyala yang terbang ke atas puncak pohon ini, ke atas pucuk pohon ini. Nah, selain itu juga pohon ini pernah disambar petir tapi tidak kenapa-kenapa gitu ya. Kalau biasanya kan pohon yang bukan keramat itu disambar petir langsung mati, tapi pohon bungur ini walaupun disambar petir tetap tidak kenapa-kenapa, tetap tumbuh seperti biasa. Ya, di samping itu ya, terlepas dari semua itu, pohon memang akan memberikan banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita. Pertama, ya menjaga ekosistem, memberikan suplai oksigen, juga menjaga agar kondisi tanah tetap stabil. Oke, teman-teman, hendaknya kita terus menjaga dan melestarikan pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Jangan sampai ditebang ya, jangan sampai dimusnahkan, jangan sampai lingkungan tempat kita ini tidak ada pohon gitu ya.